Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fathal Nur. Saya berasal dari kelas A4 Teknik Informatika dengan NIM 290 170 130. Pada video ini ya saya akan menjelaskan materi faktorial menggunakan perulangan atau yang sering disebut looping ya, dan function dengan bahas pemrograman Kotlin. Nah, video ini dibuat untuk tugas ujian akhir semester dari matkul dasar pemrograman ya. Oke, sebelum kita masuk ke pemrogramannya, saya jelaskan faktorial terlebih dahulu ya. Oke, faktorial adalah operasi matematika yang dilambangkan dengan tanda suruh atau yang simbolnya kayak gini. Nah, itu tuh. Jika terdapat bilangan n, maka faktorial didefinisikan sebagai n tanda suruh sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 satunya dan seterusnya sampai dengan kali 1. Nah, misalnya saya ambil angka 5 tanda suruh ya. Ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya hasilnya 120 ya. Saya contoh lagi nih, angka 67 tanda suruh ya, 67 kali 66 kali 65 dan seterusnya. Itu hasilnya ini bisa kalian lihat di atas layar ini. Langkah perhitungannya, kita ambil angka dari 5 tanda suruh nih ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cara hitungnya dimulai angka ini dulu, 5 kali 4 sama dengan 20 ini kita lanjut dikali angka yang selanjutnya yaitu 3 kali 60 dikali angka selanjutnya yaitu 2 seterusnya sehingga hasilnya adalah 120. Nah, seperti itu. Kalau udah ngerti, kita langsung saja masuk ke pemrograman Kotlinnya. Oke, kita sudah masuk ke pemrograman Kotlinnya. Oke, dimulai dari bagian function fun atau function faktorial n titik 2 int buka kurung. Function ini digunakan untuk menghitung faktorial ya dari angka yang kita masukkan ya. Misalnya kita taruh angka 5, kita masukin. Untuk bagian variabel hasil, kita tulis var hasil sama dengan ya, atau titik 2 int sama dengan 1. Di sini variabel ini kita pakai untuk menyimpan hasil perkalian ya. Nah, kenapa di sini angkanya 1? Ya, karena 1 ini kan faktorial. Faktorial itu kan dari operasi perkalian juga. Makanya ditaruh 1. Oke, kita masuk ke bagian for in 1 sampai dengan n ya. Hasil kali sama dengan i. Ini adalah bagian looping ya. Perulangan ini dia berjalan dari angka 1 sampai angka yang kita masukkan ya. Setiap perulangan nilai hasil akan dikalikan dengan angka yang berikutnya. Seperti contoh angka 5 ya. Yang seperti kita bahas tadi, 5 kali 4 sama dengan 20 ya. Pada hasil 20 itu kita kali dengan 3 tuh. Itu namanya looping tuh. Dan terakhir itu adalah return hasil. Baris di sini untuk mengembalikan hasil faktorial ke bagian utama program. Oke, kita masuk ke bagian kedua ya. Fun main, buka tutup kurung, print, masukkan angka. Var, angka deadline to in. Nah, di sini bagian input ya, untuk memasukkan sebuah angka. Angka apa saja yang kalian mau faktorialkan, misal angka 5, 12, atau 67 bisa juga. Di sini memanggil function ya, var hasil faktorial sama dengan faktorial n sama dengan angka. Di sini adalah bagian pemanggilan function ya. Angka yang kita masukin itu dikirim ke function faktorial untuk dihitung hasilnya. Dan yang terakhir output. Ini adalah bagian output ya. Print in faktorial dari dolar angka adalah dolar hasil faktorial. Di sini fungsinya untuk menampilkan hasil faktorial ke layar ya. Kalau kita run programnya itu langsung nampak itu hasilnya. Oke, jika sudah, langsung kita run dulu programnya. Kita isi angka 5 ya. Karena tadi angka itu kan
udah kita bahas tuh. Ya, bener, faktor dari 5 itu hasilnya 120. Berarti ini sudah benar ya programnya. Oke, kita cek lagi angka 12. Faktor dari 12 adalah ini. Ya, bisa kalian lihat lah. Ini saya nggak bisa baca nih, ini kebanyakan angkanya ini. Oke, selesai ya. Oke, itu saja video dari pemrograman Kotlin ya, yaitu mencari faktorial ya untuk tugas akhir semester mata kuliah dasar pemrograman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.